bagian dari kamera ya. Nah, ini udah saya bongkar ya. Ini sebenarnya kamera ini saya beli bekas ya. Memang sih kondisinya masih hidup, cuman saya rasa ini kurang puas ya. Sehingga saya buat edukasi aja ya. Nah, ini udah saya bongkar ya. Nanti ada videonya dalam proses pembongkarannya ya.
adalah LCD-nya ya. Ini LCD-nya ya. Nah, ini. Kemudian ini mesinnya ya. Ini kan casing. Nah, ini casingnya seperti kayak gini ya. Nah, jadi ini saya bongkar, paksa aja sudah. Nah, ini juga bagian mesinnya. Nah, ini adalah elektroniknya ya, pengontrol semua ada di sini. Dan di bagian depan ini ada kapasitor ya. Ini kapasitor untuk menyalakan lampu bridge-nya ya. Jadi ini tegangannya tinggi ya. Nah, ini tempat untuk slot ya, baterai sama memory card-nya ini ya slotnya. Nah, ini tempat slotnya memory card ya. Kemudian ada lagi mic-nya ya. Ini adalah mic-nya. Nah, ini mic-nya ya, mikrofonnya yang untuk recording itu ya. Jadi kan ini kan bisa video record ya, cuman terbatas. Cuman saya kurang senengnya itu gambarnya itu kurang maksimum ya. Saya nggak tahu lah ya kenapa. Ternyata saya selidiki lensa ini ya. Ini adalah lensanya, lensa utama ya untuk fokus. Kemudian ini ada lensa kedua. Di sini pelindungnya ya. Nah, ini. Jadi lensanya ada beberapa lapis ya. Nah, ini. Nah, ininya ini kaca depannya ini loh, saya ingin lepas sulit ya. Jadi saya lepas aja sudah, ini saya peretas sekalian aja ya. Jadi ini berjamur ya. Dan ini juga lensanya begitu tadi saya buka juga ini sudah kotor ternyata ya. Jadi ya ini faktor usia sih sebenarnya, ini bukan karena orangnya yang punya ini enggak, ini faktor usia. Ini barang ini sudah lama sebenarnya. Kalau awal-awal baru beli ya pasti bagus lah hasilnya ya. Kenapa? Karena sensor semuanya masih bersih dan cleaning ya. Makanya itu semua tergantung dari pemakaian ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Nah, di sini juga ada bagian untuk penggerak fokusnya ya. Nah, ini. Nah, ya ini ada dinamo ya, dinamo kecil. Ini ada 2 dinamonya ya. Dinamo yang pertama ini untuk menggerakkan buka ininya ya, sistem ini. Kemudian satunya lagi dinamo untuk menggerakkan kameranya ya. Lensanya itu di dalamnya ya, ini ya. Dinamonya ini kecil banget ya. Nah, ini dinamonya di sini ya. Nah, jadi ini adalah mekaniknya ya. Sistem mekaniknya itu sistem gear ya. Jadi di sini ada gear. Nah, ini gearnya. Nah, di sini. Jadi dinamonya ini untuk membuka sistem pembukaannya fokusnya ya. Oke. Dan ini kabelnya sudah putus ya. Jadi saya males untuk menghubungkannya lagi ya. Jadi sekalian aja saya rusak sekalian, nanti kalau udah selesai ya mungkin ini saya buang mungkin ya. Atau ada beberapa bagian yang bisa saya ambil seperti kayak kapasitor ini bisa diambil ya. Kemudian mic-nya ini ada speaker kecil ya. Di sini ada speakernya kecil di sini ya. Ini mesinnya juga masih fungsi normal semua, tidak ada masalah ya. Cuman masalahnya ini kabelnya sudah putus ya. Sebenarnya ini bisa sih diakali, disambungin gitu ya. Teman ya ribet lah, karena saya juga kurang puas dari hasilnya. Jadi ya udahlah, saya buat edukasi aja. Oke. Nah, ini udah tahu ya tadi ya, ini adalah sensor kameranya ya. Jadi bentuknya itu gepeng seperti ini ya, kayak kaca prisma seperti ini. Jadi dia cuma nangkep warna ya, warna gambar ya. Jadi dia tangkep lalu dikeluarkan. Nah, ini kabel fleksibelnya nih kamera. Dia proses di sini, sistem digitalnya dia di sini. Nah, ya inilah pengalaman nanti buka kamera. Yang penting kita sudah tahu ya, dalamnya kamera itu, kamera digital itu tipe Sony itu seperti ini ya, kecil-kecil ya, murnya juga kecil-kecil ya. Jadi ini murnya kecil-kecil sekali ya. Terus ini, nah ini kalau pengen lihat ini murnya ini kecil-kecil banget ya. Terus ini ada gear-gearnya, tadi juga saya lepas nih ya. Ini bentuk gearnya ini kecil sekali ya. Terus apalagi ya, mungkin ini bagian layar, belakangnya layar itu dia pasang begini pelindungnya lah ibaratnya ya. Nah, ini
ya, tutup begini, ini pelindungnya nih. Nah, di dalamnya seperti ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya mengenai dalamnya kamera digital ya, Cybershoot Sony ya. Ini tipenya WDC W710 ya. Pada zaman itu harganya sekitaran 1 jutaan ya, 1 juta kayak ini, 1.200.000 atau berapa lah ya. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada harganya ya, ini karena sudah kalah dengan kamera HP yang zaman sekarang ya. Jadi bagusan kamera HP ya. Ini kualitas untuk tipe ini ya, kalau ingin beli ya, saya sarankan nggak usah lah ya, kurang begitu sip lah ya. Kalau kameranya sih 16,1 megapiksel ya, jadi di sini 16,1 megapiksel ya. Kalau untuk kamera bagus ya, tapi kalau untuk recording kayaknya tidak recommended ya. Jadi waktu saya recording ya, pengalaman saya menggunakan kamera ini waktu saya recording, dia itu kalau pakai kualitas HD ya 720, kan maksimum cuma 720 ya. Itu batasan waktunya paling mentok 11 menit. Jadi setelah 11 menit dia mati sendiri. Wow, kalau kita recording kan nggak tahu itu, kalau kameranya kita kasih stand, kita taruh, masa kita ngerti itu udah mati atau masih hidup ya kamera itu ya. Jadi saya kurang serp ya waktu saya beli. Oke, ternyata begitu saya buat recording kok cuman 10 menit ya, saya udah kecewa ya. Jadi kemudian untuk hasil yang VGA ya cukup lumayan, 25 menit, terus setelah itu mati. Jadi reset lagi, jadi mati, kita lereng hidupin lagi. HD cuman kalau kualitas HD 11 menit ya. Mungkin di bawah lagi VGA itu ada key VGA ya. Key VGA itu mungkin sama lah ya, cuman kualitasnya diparah lagi ya. Jadi untuk recording itu hasilnya kurang begitu sip ya. Ini cocoknya untuk foto ya, sebenarnya untuk foto ngambil jarak dekat ya, lumayan lah ya. Ini saya belinya bekas ya, ingat saya belinya bekas bukan baru. Mungkin kalau barunya bagus ya, mungkin karena faktor usia saja ya. Oke, demikian mengenai video ya, pengalaman menggunakan kamera Sony Cybershoot ini. Semoga aja bisa bermanfaat bagi yang ingin beli ya, dipikir-pikir dulu ya. Sekarang ini HP kamera sudah bagus-bagus semuanya. Daripada beli kamera digital ya, lebih baik beli kamera HP sekalian aja ya. Sudah pasti gambarnya udah bagus ya. Tapi tentunya harus beli yang harganya kisaran 2 juta ke atas ya. Kalau kita belinya yang di bawah 1 juta ya jangan mengharapkan kameranya bagus ya. Karena semua itu terpengaruh oleh ini ya. Kunci rahasianya itu sebenarnya ada di sini. Ya. Ini adalah penangkap sensornya ya. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya sensornya ini sebenarnya. Nah, sensornya ini kemudian sama lensanya ya. Jadi lensanya itu ada 2 ya di dalamnya itu ya. Nah, mana tadi ya? Nah, ini casingnya. Nah, ini ya. Nah, ini sensor waktu dia di dalam kameranya, di dalam sininya. Nah, jadi waktu dia gini ya, nah sini tuh kayak gini loh sobat. Nah, jadi dia bisa memfokuskan seperti gini. Jadi memperkecil, dia fokuskan oleh ini lensa ini ya. Jadi untuk menangkap, nah ya kalau kita lihat ya, kita perhatikan tuh, ya tuh, ya. Jadi ini nggak tahu ya, ini lensa cembung atau kecil ya, nggak tahu juga saya juga ini. Jadi ini ada ini, kemudian ini juga ada sensor lagi ya. Nah ini dalamnya ini ya. Nah seperti ini. Jadi dia memperkecil gitu ya, pengambilannya itu diperkecil seperti ini tuh. Nah, jadi mengambilnya itu kelihatan dari sini ini kan besar ya. Nah, pada sebenarnya itu dia itu kecil, memfokuskan ke titik satu titik sini ya. Dari besar gini ya. Dia fokuskan kecil di sini, kemudian difokuskan lagi dengan lensa yang berikutnya. Nah ini, jadi kalau beli ini baru ya, kalau beli baru oke lah ya. Cuman kalau untuk recording saya tidak recommended ya, karena kualitasnya kurang begitu bagus ya, karena terpotong-potong oleh menitnya itu tadi ya. Katanya orangnya sih tidak ada, yang punya sih katanya sih nggak ada durasi waktu ya. Begitu saya coba ada durasi waktu. Karena apa? Kalau saya bisa berani ngomong,
karena memorinya yang saya berikan di sini ada 32 GB. Nah, ingat waktu rekaman 10, kalau kita kualitas HD ya, 10 menit itu sudah makan kualitas memorinya 2 gigaan ya, 2 gigaan, cukup besar. Ya, mungkin karena itu ya, jadi sehingga ini sistemnya ini dia memblokir sendiri ya. Oke. Demikianlah, mungkin bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel Adrian ya pada video nanti pembongkaran alat-alat yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.